Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah mikrobiologi industri pada semester ini akan diampu oleh saya, Hartami Dewi, dan tim teachingnya yaitu Ibu Gustiarini Rika Putri. Pada perkuliahan yang berlangsung secara daring ini, di masa pandemi, kita akan coba memaksimalkan capaian pembelajaran. Saya akan memberikan kontrak perkuliahan di mana ini akan menjadi acuan kita dalam menjalani perkuliahan selama 1 semester atau 16 kali pertemuan. Bahwasanya setiap mahasiswa wajib menginstal aplikasi CloudX, Zoom Meeting, dan Edmodo sebagai sarana pembelajaran. Tatap muka daring dilakukan melalui platform CloudX dan Zoom. Setiap pertemuan ke-1, 4, 9, 12, atau 15 ini opsional. Nanti diinfokan lagi ke grup kelasnya. Yang jelas tidak semua 16 kali pertemuannya kita akan lakukan secara tatap muka. Lalu share materi, tugas yang dilakukan, ataupun kuis ujian akan kita lakukan melalui platform Edmodo dengan kode kelas seperti yang bisa terlihat. Jadi jika Anda kelas 1A silahkan join pada kelas dengan kode yang disampaikan. Lalu mengikuti perkuliahan daring sesuai arahan, tidak join tatap muka atau online, atau tidak mengumpulkan tugas, maka saya anggap tidak hadir. Oke, dan perlu saya sampaikan untuk rencana pembelajaran semester kita selama 16 kali pertemuan ke depan di mata kuliah mikrobiologi, perlu kalian pahami bahwasanya setiap kita masuk ke dalam mata kuliah tertentu, kalian harus paham apa sih poin-poin yang harus kalian kuasai dan harus kalian pahami. Sehingga kalau dikatakan lulus atau tidak lulus, apa yang jadi parameternya. Seperti itu ya. Jadi untuk mata kuliah ini sendiri, deskripsinya adalah mengantarkan mahasiswa teknik industri agro untuk mengenal keilmuan mikrobiologi di dunia industri. Mata kuliah ini sebagai dasar pemahaman mahasiswa tentang peranan mikroorganisme dalam proses di industri ataupun topik yang dijelaskan. Ada beberapa topik ya, mulai dari sejarah perkembangannya, pengawetan makanan dan peranan mikroba dalam pengawetan tersebut, identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme tersebut, sterilisasi, dan segala prosesnya. Jadi kalau untuk bahan kajian dan pokok materi pembelajaran bisa dibaca pada poin 1-7. Nah, saya punya 2 referensi utama yang saya baca. Jadi saya harap ini juga kalian punya karena saya cek e-booknya sudah sangat banyak ya untuk buku Hasdianah dan kawan-kawan ataupun buku Nur Hidayat dan kawan-kawan, sengaja saya cari referensi di 5 tahun terakhir. Jadi kalau mau tahu lebih detailnya tentang mikrobiologi dasarnya atau basicnya, silahkan pahami dan baca buku ini. Karena saya sangat paham background kalian juga kan beragam, ada yang dari IPA, ada yang dari SMK, dan segala macamnya. Jadi kita harus samakan dulu persepsi di awalnya. Untuk menambah referensi itu silahkan dibaca bukunya ya. Untuk nama dosen pengampu, sudah saya jelaskan di awal, ada saya dan ada Bu Rika. Oke, jadi untuk 16 kali pertemuan ke depan, saya sudah merancang tentang apa saja materi-materi dan apa saja yang kemampuan akhirnya harus kalian kuasai untuk dikatakan lulus atau tidak pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, definisi peran positif dan negatif dari mikroba atau mikroorganisme itu sendiri. Jadi harapannya pada pertemuan pertama ini, kalian harus bisa meyakinkan kalau kalian mampu menyebutkan kembali ruang lingkup perkuliahan dan mampu menjelaskan definisi serta peran familiar dari mikroorganisme di kehidupan sekitar. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan mikrobiologi, keilmuannya, taksonomi dan klasifikasi dari mikroba atau mikroorganisme itu sendiri. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang ekologi mikroorganisme dalam kehidupan atau dalam habitat yang tentunya ada peranannya pada dunia industri. Dan pada pertemuan keempat, kita akan membahas lanjutan untuk ekologi mikroorganisme dalam produk agro. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekologi mikroorganisme atau mikroba itu sendiri. Ada faktor ekstrinsik, intrinsik, dan pengelolaan agronya. Untuk pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pertumbuhan mikroorganisme, mulai dari definisi pertumbuhan, kurva pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan, dan segala macamnya. Untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan membahas topik tentang pertumbuhan mikroorganisme, tentang pengaruh pengawetan makanan terhadap pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri, dan matematika pertumbuhan eksponensial dari mikroorganisme. Untuk pertemuan ke-8 adalah UTS, dan untuk pertemuan ke-9 adalah kita mempelajari tentang metode sterilisasi, pasteurisasi, perbedaan kedua metode, penerapan kedua metode pada industri. Dan pada pertemuan 10 kita akan membahas tentang dasar-dasar proses fermentasi. Untuk pertemuan ke-11 yaitu topiknya isolasi dan identifikasi mikroba dalam industri agro. Ada teknik isolasi dan identifikasinya serta jenis-jenis identifikasinya. Untuk pertemuan ke-12 akan ada materi isolasi dan identifikasi mikroba dan dalam industri ya. Ada media isolasinya, media tumbuh dalam isolasinya. Lalu yang ke-13 jenis-jenis fermentor dan proses fermentasinya. Pertemuan ke-14 topiknya adalah aplikasi teknologi fermentasi dalam industri agro dan optimalisasi dari prosesnya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, kita akan membahas produk fermentasi susu, produk fermentasi umbi-umbian, produk fermentasi buah, ini opsional ya, dan produk fermentasi tradisional. Intinya kita akan belajar tentang contoh-contoh produk fermentasi yang umum dilakukan atau umum kita temukan di kehidupan sekitar atau umum juga dilakukan di dunia industri. Ini harapannya akan menjadi studi kasus untuk kalian untuk melihat bagaimana sih peranan keilmuan mikrobiologi dalam dunia industri. Jadi kalau misalnya dikatakan dipisahkan gitu ya, oh nggak perlu lah mikrobiologi dalam dunia industri, tidak benar, karena rata-rata gitu ya, setiap industri pasti ada quality controlnya, dan salah satu yang menjadi cabang quality controlnya adalah kandungan mikroorganisme di dalam produknya. Makanya kenapa penting harus belajar tentang mikrobiologi. Dan di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot poin 50%. Nah, untuk kriteria penilaian bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya Anda dapat nilainya 85, berarti nilainya bisa dikonversi menjadi nilai A atau sangat cemerlang. Untuk item penilaiannya, UTS 50%, UAS 30%, sikap 5%, tugas secara akumulasi dengan bobot poin 10%, kuis 5%. Jadi kalau ditotalkan Anda mendapatkan poin 100%. Nah, sebagai pembuka, dari tadi sudah saya sebutkan ya, ada mikroba, ada mikroorganisme, ada mikrobiologi industri. Jadi sebagai tahap awal kita harus paham dulu nih, apa sih itu mikrobi, apa sih itu mikroorganisme, dan apa sih itu mikrobiologi industri. Mikroorganisme atau nanti akan disebut juga mikroba atau juga akan disingkat dengan MO, kalau secara harfiah akan didefinisikan sebagai mikros adalah kecil atau reknik dan bios adalah hidup. Jadi kalau ditanya mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran kecil atau mikroskopis yang memiliki bentuk kehidupan serta karakteristik yang khas yang bisa dibedakan dari organisme lain, terutama mampu hidup di berbagai habitat. Jadi kalau dibilang mikroorganisme adalah makhluk kecil yang sangat kecil yang hidup yang ada peranannya di kehidupan sekitar. Sedangkan definisi dari mikrobiologi industri itu sendiri adalah usaha memanfaatkan mikroorganisme atau mikroba sebagai komponen untuk industri atau dalam proses industri. Jadi sangat jelas ya kalau kita lihat perbedaannya. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran kecilnya. Mikrobiologi adalah keilmuan yang mempelajari tentang makhluk hidup berukuran kecil. Sedangkan mikrobiologi industri adalah keilmuan atau usaha yang memanfaatkan si mikroorganisme sebagai komponen dalam proses produksi di industri. Secara sederhananya seperti ini. Mikrobiologi industri didefinisikan substrat ditambah mikroorganisme, dia akan jadi produk baru.
gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di sebuah industri, kita contohkan industri minuman probiotik gitu ya, Yakult. Yakult nih, substratnya adalah susu. Mikroorganismenya kita pakai bakteri jenis Lactobacillus laccaceae. Produk akhirnya jadi apa? Jadi Yakult. Itulah mikrobiologi industri. Oke, substrat bisa berupa karbohidrat, pati, molases, limbah, tebu, ubi, dan segala macamnya yang menjadi sumber makanan dari si mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya ini terbagi menjadi 6. Ada bakteri, ada jamur di dalamnya ada kapang dan kamir, ada virus, ada alga, dan ada protozoa. Produk barunya bisa berupa produk makanan minuman, bisa berupa enzim, bisa berupa alkohol, bisa berupa antibiotik, vitamin, dan segala macamnya. Untuk kelebihan, mengapa industri memanfaatkan mikroorganisme dalam proses produksinya adalah yang pertama, karena mikroba itu tumbuh dengan cepat. Hanya waktu 20-30 menit saja sudah dapat berkembang biak. Tidak memerlukan lahan yang luas, namanya saja mikroorganisme. Tentu akan beda gitu ya. Seperti kita lihat kalau kita membasikan susu 1 gelas, itu terdapat banyak sekali jutaan bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh di dalamnya. Jadi tidak perlu lahan-lahan yang sangat luas. Tidak dipengaruhi oleh iklim atau mudah dikendalikan. Semakin kecil ruang kehidupannya, maka akan semakin mudah kita mengendalikannya. Secara genetik mudah dimodifikasi atau sesuai kehendak, dapat tumbuh pada limbah yang bernilai ekonomi rendah, dan dalam beberapa reaksi, peran mikroba tidak dapat digantikan dengan zat kimia. Tetapi, tidak keseluruhan dari mikroorganisme itu dipakai atau digunakan di dunia industri. Kita harus menyesuaikan kebutuhan, dalam artian, kita harus tahu kita mau memproduksi apa, dan saat kita tahu mau memproduksi apa, maka kita harus memilih mikroorganisme dengan kriteria seperti apa yang mau kita tumbuhkan. Beberapa syarat yang mendasar untuk mikroorganisme bisa digunakan dalam dunia industri adalah yang pertama, memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi dalam artian, kita bicara tentang quality, not quantity. Banyak tetapi tidak bisa merombak suatu substrat menjadi produk baru, itu namanya berproduktivitas rendah, tidak kita gunakan. Lalu dia merupakan biakan murni, yang diketahui sifat-sifatnya. Ini gunanya untuk memudahkan pengendalian. Kalau kita tidak tahu itu jenis mikroorganisme apa, bakteri kah, virus kah, atau dia tergolong jenis yang seperti apa, akan susah kita mengendalikannya. Saat kita kasih dia dalam kondisi terbuka atau udara, ternyata dia adalah jenis mikroorganisme yang anaerob, yang tidak butuh udara, maka tidak akan hidup. Lalu dia harus bersikap unggul. Pada kondisi fermentasi, mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan atau mensubstrat sesuai yang dikehendaki. Lalu sifatnya stabil dan tidak bersifat patogen atau beracun bagi manusia dan hewan. Ada banyak sekali mikroorganisme yang berperan dalam dunia industri, atau banyak sekali industri yang memanfaatkan peran mikroorganisme dalam menciptakan produk-produk mereka gitu ya. Contohnya untuk jenis bakteri, ada yang namanya Acetobacter aceti. Yang dia lakukan adalah mengoksidasi alkohol sehingga menjadi asam asetat. Contohnya pada pembuatan asam cuka dan tapai. Kalau kita lihat tapai, substratnya adalah singkong. Ditambah Acetobacter aceti, dia akan merombak si glukosa yang ada di pati singkong menjadi alkohol. Nanti alkohol akan berubah lagi menjadi asam asetat asam. Jadi kalau kalian merasa rasa singkong yang tadinya gembur gitu ya, pas dia difermentasi dengan Acetobacter aceti, dia akan sedikit bergas dan rasanya asam. Ada lagi nih contohnya Acetobacter silinum. Pada pembuatan nata de coco, dia mensintesis, merombak selulosa dari gula yang dikonsumsi menjadi selulosa atau lapisan-lapisan putih gitu ya. Nah,
pada pembuatan nata de coco ini, jadi yang dilakukan Acetobacter pseudomonas adalah merombak si sumber substrat pada kelapa menjadi selulosa atau lapisan-lapisan selulosa putih. Makanya kenapa disebut nata de coco. Lapisan selulosa itu disebut dengan nata. Makanya kenapa disebut nata de coco. Jadi saat substrat yang kalian pakai dasarnya bukan dari kelapa tapi dari nanas, maka yang kalian hasilkan adalah nata de pina, nata selulosa yang berasal dari si ekstrak pineapple, nata de cassava dari singkong, nata de soya dari kedelai, dan seterusnya. Ada contoh lagi Bacillus sp itu spesies untuk menghasilkan enzim amilase pada pembuatan makanan atau minuman probiotik. Lactobacillus sp yang Yakult tadi yang saya sebutkan, gitu ya. Nah, untuk contoh kamir atau yeast, jadi kalau kita lihat jamur terbagi menjadi dua, ada kapang, ada kamir. Nah, untuk jenis kamir, itu contohnya ada Saccharomyces cerevisiae. Ini digunakan oleh industri roti. Jadi, sebagai pengembang adonan roti kok bisa. Jadi, glukosa atau substrat makanan yang ada di tepung-tepungan atau pati-patian dirombak oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, rombakannya ini akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida atau gas lain serupa yang mengembangkan tekstur dan melembutkan, gitu ya. Lalu ada roxy, Saccharomyces roxy. Ini dalam pembuatan kecap, fermentasi dari kacang kedelai dan membentuk aroma. Terus ada kapang, bisa dibaca ya, yang terkenalnya pada pembuatan tempe. Kacang kedelai difermentasi dengan Rhizopus oryzae sehingga membentuk yang namanya hifa-hifa atau benang-benang putih yang mendegradasi si protein dalam kacang kedelai. Lalu ada contoh mikroorganisme dari jenis virus. Gunanya untuk vaksin, untuk antitoksin, untuk pelemah bakteri. Jadi kalau kalian tahu, pembuatan vaksin itu sebagian besar dibuat dari virus itu sendiri. Jadi virus yang sudah dilemahkan. Virus yang sudah dilemahkan dijadikan vaksin dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Vaksin berbeda dengan obat. Vaksin dilakukan pada kondisi badan tubuh sedang fit. Kalau obat dalam kondisi sakit. Jadi kalau orang sudah sakit jangan diberi vaksin karena akan menambah virusnya, gitu ya. Kok bisa vaksin itu dari virus itu sendiri? Jadi kalau virus yang sudah dilemahkan, sifat-sifat patogen atau toksiknya sudah dilemahkan, disuntikkan ke dalam tubuh, secara alamiah tubuh kita tuh sudah punya yang namanya imun. Hanya saja kalau misalnya kita mudah sakit, itu artinya imunnya belum terbentuk. Jadi saat disuntikan vaksin yang isinya virus dilemahkan, tubuh kita akan membaca ada zat asing nih yang membahayakan tubuh, sehingga akan dirangsang atau akan distimulus untuk membentuk perlawanan. Jadi saat si virus itu benar-benar datang dari lingkungan sekitar, badan ini sudah ada pertahanannya, seperti itu ya. Lalu dari jenis alga, ada cholera, ada Stephanodiscus, ada spirulina, ada rhabdophyta. Yang lagi ngehitsnya ini adalah sekarang spirulina. Kalau yang perempuan pasti tahu ya, untuk masker. Maskernya sekarang pakai masker spirulina. Untuk mikroorganisme yang merugikan. Jadi sebenarnya artinya adalah yang merugikan itu yang kehadirannya tidak dikehendaki. Jadi bisa saja nih pada proses pembuatan tempe kalian memang mengharapkan adanya tumbuh hifa, gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata pas kalian fermentasi kedelai yang tumbuhnya adalah LKCI, sifatnya berlendir jadi asam, tempe kalian tidak berhasil. Maka si LKCI dalam fermentasi kedelai tidak diharapkan dan dia merugikan. Jadi inti yang harus kalian pelajari adalah mikroorganisme yang merugikan adalah mikroorganisme yang kehadirannya tidak kita kehendaki pada proses produksi tertentu. Oke ya, walaupun ada memang beberapa jenis mikroorganisme yang sifatnya memang toksik atau patogen berbahaya untuk tubuh. Kita ambil contoh dari bakteri nih. Ada yang namanya Clostridium botulinum, membusukkan makanan dan menghasilkan racun, merusak saraf, bahkan berakibat kematian. Botulinum itu umumnya akan tumbuh pada
beberapa jenis makanan atau minuman kaleng. Jadi kalau kita produksi sifatnya yang pengalengan, kan pasti ada exhausting tuh, pengosongan pengosongan udara di dalam sebelum ke masukkan produk ke kaleng gitu ya. Nah, kalau pada kondisi kaleng produk kalian terbentur, penyot, atau apa bahasanya, itu akan menghasilkan ruang kecil untuk adanya kontaminasi dari mikroorganisme sekitar. Nah, umumnya yang tumbuh adalah Clostridium botulinum berbahaya. Jadi kalau kalian sekarang membeli produk-produk makanan yang sifatnya kaleng, gitu ya, contohnya kayak makanan sarden, kornet, dan lain-lain, pastikan kaleng yang kalian beli itu tidak ada penyok, tidak ada terbenturnya, atau dari segi penampakan masih utuh gitu ya. Jangan pernah coba-coba membeli kalau dia sudah ada penyoknya, walaupun itu di sale. Karena kalau kalian melihat di beberapa supermarket, kalau kalian lihat yang bagian promo besar-besaran, makanan kaleng segala macamnya, walaupun expired date-nya masih jauh, tapi pasti ada kecacatan dari segi pengalengannya. Jangan dibeli walaupun itu murah, karena kalau untuk produk makanan, apalagi sifatnya makanan dan dagingan, yang mudah kena kontaminasi dan pembusukan, nah, itu harus sangat berhati-hati, gitu ya. Terus ada bakteri E. coli, Escherichia coli, penyebab pembusukan makanan dan penyebab diare. E. coli di dalam perut memang dibutuhkan, tapi pada rentan 10⁻⁶, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena yang namanya kita makan pasti ada sari-sari makanan yang tersisa yang harus dikeluarkan dalam bentuk feses gitu ya. Kalau misalnya bentuk feses itu tidak dirombak oleh E. coli, kita malah jadinya sembelit, susah BAB, itu juga akan jadi penyakit. Jadi ada fungsinya E. coli dalam tubuh adalah untuk merombak sisa-sisa makanan. Jadi sisa makanan dalam usus mereka yang makan itu akan dirombak dan menghasilkan gas. Gas kemudian akan berubah menjadi feses. Jadi makanya kenapa kita ada pembuangan yang sering kita sebut buang angin gitu ya, itu adalah hasil perombakan dari E. coli di perut. Kalau misalnya kita tidak kentut malah akan sakit gitu ya, dan seterusnya. Untuk jenis virus, ada virus influenza, ada virus dengue gitu ya, dan segala macamnya. Nah, ada juga contoh untuk jenis alga, kapang, kamir. Silahkan dibaca dan dipelajari. Untuk faktor yang mempengaruhi mikroorganisme dalam industri, kalian juga harus memahami bahwasanya mikroorganisme sama seperti manusia yang hidup dalam beberapa faktor. Jadi pada kondisi suhu, pada kondisi kebutuhan oksigen, dan segala macamnya. Jadi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang pertama adalah suhu. Terkait dengan suhu, pertumbuhan yang dikenal ada namanya suhu minimum, maksimum, dan optimum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan faktor suhu ini, golongan mikroorganisme terbagi menjadi 3 golongan, yaitu psikofil, mesofil, dan termofil. Apa sih yang disebut dengan psikofil? Mudahnya adalah mikroorganisme yang tumbuh pada suhu dingin, yang mampu hidup pada suhu dingin. Yang artinya saat diberi perlakuan dibekukan, dikasih kondisi dingin, ya dia akan tumbuh dengan baik karena itu adalah sifat dia, gitu ya. Pada rentang suhu 0 sampai 30 derajat Celcius, tapi suhu optimumnya ada di 15 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada mikroba mesofil. Mudahnya kita memahami mikroba atau mikroorganisme yang tumbuh pada suhu ruang, gitu ya. Dia ada di antara 15 sampai 55 derajat Celcius dan suhu optimumnya di kisaran 25 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga ada mikroba jenis termofil, termofil. Mudahnya kita ingat termos untuk yang panas. Jadi mikroorganisme yang bisa hidup atau tumbuh pada kondisi lingkungan yang panas. Jadi saat misalnya jenis mikrobanya termofil kita panaskan, ya dia tidak akan mati, malah hidup dengan baik karena itu adalah sifat dari karakteristik dia. Lalu yang kedua adalah faktor dari kelembapan atau activity waternya. Apa sih activity waternya? Adalah aktivitas air yang mampu dimanfaatkan oleh mikroorganisme.
Misalnya, pada umumnya, kamir dan bakteri membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan kapang. Banyak mikroba yang tahan pada hidup dalam keadaan kering. Misalnya juga yang membentuk spora dan bentuk-bentuk kristal lainnya. Terus ada yang namanya faktor pH. Kalau kita tahu pH ada pH asam, pH basah gitu ya. Jadi ada mikroorganisme yang sifatnya dikenal dengan asidofil, neurofil, dan alkalifil, yaitu pada pH asam disebut dengan asidofil, neutrofil itu pada pH netral, dan alkalifil adalah pada pH basah. Faktor yang keempat ada ion-ion logam, seperti contohnya ion logam berat ya. Ada Hg, ada Ag, ada Cu, cuprum, ada Au, Pb, dan lain-lainnya. Pada kadar yang sangat rendah, ini bersifat toksik untuk si mikroorganisme. Nah, contohnya atau nama lainnya disebut dengan oligodinamik. Jadi pada ion-ion logam berat tersebut itu akan sifatnya toksik untuk mikroorganisme. Dan seterusnya. Faktor yang kelima ada namanya faktor iradiasi. Gitu ya. Jadi bisa dilihat kalau faktor iradiasi dia ciri-cirinya seperti apa, dengan sinar ultraviolet atau sinar gamma dan segala macam.